Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sahabat Erbon TV, apa kabarnya? Tak terasa kita sudah memasuki hari kedua bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya menjelang menanti waktu berbuka puasa, alangkah lebih baiknya kita ngabuburit ya, sambil ngemil kuaci gitu. Oh jangan, batal itu. Tapi saksikan acara metal di Erbon TV. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan berbagai macam sifat, watak, dan karakter. Namun salah satu sifat yang ada dalam diri manusia yaitu sifat MALAS alias hoream, alias malas. Bahasa Jermannya hoream. Nah, naon hoream, wudu hoream, sholat hoream, ngaji hoream, komo puasa hoream. Jangan sampai. Maka bulan puasa atau bulan Ramadan mampu menghilangkan sifat malas orang yang berpuasa. Kenapa? Karena dengan puasa kita makan tepat pada waktunya. Sahur sebelum azan subuh. Siangnya menahan diri, menahan lapar, menahan haus. Tapi kita juga tidak boleh berpangku tangan lalu menunggu semuanya ada turun dari langit. Bukan itu puasa. Tapi puasa tetap menjadikan kita menjadi orang yang rajin. Sholatnya harus, bekerjanya tetap, berekspresi, beraktivitas harus. Kenapa? Karena puasa bukan mengajarkan orang untuk bermalas-malasan. Tapi puasa mengajarkan orang untuk rajin. Sehingga jangan sampai puasa itu setelah sholat subuh tidur. Ada yang bilang begini, oh tidurnya orang puasa itu ibadah. Betul. Daripada anjen ngomongkeun kaonan batur alias ngagosip akhir Nabi Moli bibir monyong 5 senti. Nya mending tidur. Karena kalau tidur pasti perem. Kalau sudah perem pasti nyenyak. Kalau sudah nyenyaknya ngimpi. Kalau sudah ngimpi nggak mungkin ngomongin orang lain, betul. Makanya sahabat Erbon, puasa itu yang dikatakan tidur orang berpuasa itu adalah ibadah karena dia tidak melakukan dosa. Tapi bukan berarti harus malas-malasan. Temomiti habis subuh dia tidur, bangun-bangun menjelang buka puasa. Itu bukan tidur namanya, mati suri meren. Nah ini jangan sampai terjadi. Oleh karenanya, Ramadan adalah bulan pendidikan. Ramadan adalah madrasah untuk kita. Melatih, mendidik, mengajarkan diri kita agar tidak menjadi orang malas. Sangat sedih rasanya kalau jadi insan pemalas. Dia tidak akan merasakan manisnya madu, tapi dia akan merasakan pahitnya empedu. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, orang malas
pasti ketinggalan. Orang malas tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena orang lain mah sudah jauh ke sana kemari. Dia mah masih menjedok di rumah. Nah, ini sifatnya orang malas. Sehingga Ramadan tidak mendidik manusia, tidak mendidik insan yang berpuasa menjadi orang malas. Apalagi sahabat Airborne mau jadi orang malas pada bulan Ramadan, jangan. Supaya apa? Nanti setelah bulan Ramadan, diri kita ini bagaikan seekor kupu-kupu. Tahu kan kupu-kupu? Awalnya mah seekor hilet alias ulet, lalu berubah menjadi seekor kepompong. Setelah menjadi seekor kepompong, dia berubah menjadi seekor kupu-kupu, menjadi sebuah hewan atau binatang yang sangat indah untuk dipandang ketika kupu-kupu itu berterbangan di rumah kita. Yang ketiga, orang malas itu selain dia ketinggalan, selain dia tidak merasakan manisnya madu, bahkan merasakan pahitnya empedu. Lalu orang malas, ciri orang malas yang ketiga adalah tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia mah diwajibkan berusaha. Manusia tidak diwajibkan untuk berhasil, tapi berikhtiar. Yang dilihat bukan hasilnya, tapi yang dilihat adalah tahapan dan prosesnya. Kita puasa, diterima dan tidak diterima, lain urusan anjen. Bukan urusan Anda, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis qudsi mengatakan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu saya yang memerintah, kata Allah dalam hadis qudsinya. Lalu saya sendiri yang akan mengijabahnya. Puasa itu untukku, kata Allah. Lalu Allah sendiri yang akan mengijabahnya. Udahlah, kita nggak usah repot. Puasanya diterima apa enggak? Puasanya qabul atau enggak? Puasanya ijabah atau enggak? Nggak usah repot-repot, dulur. Tapi kita berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin supaya yang pertama, ibadah puasanya lancar. Rajin puasa Ramadan, maka insya Allah akan menimbulkan dirinya menjadi orang yang rajin dalam beribadah. Ibadah yang lain pun insya Allah menjadi rajin. Rajin pula berbagi antara sesama. Tapi juga bukan rajin saja saat Ramadan. Namun setelah Ramadan, tetap dirinya menjadi pribadi yang rajin. Sholat berjamaah rajin, silaturahminya rajin, kemudian sedekahnya rajin. Sekalipun sudah selesai Ramadannya. Tapi itulah yang terbaik. Karena Ramadan mendidik manusia, mendidik orang yang berpuasa untuk menjadi pribadi yang rajin. Bukan saja pada bulan Ramadan, tapi justru setelah Ramadan itulah yang dimaksud dengan Ramadan, mendidik orang menjadi pribadi yang rajin alias tidak malas bin hoream. Semoga sahabat Airborne TV yang melaksanakan ibadah puasa pada hari yang kedua ini, insya Allah puasanya berkah, puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menyelesaikan puasa 28 hari ke depan lagi. Selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakannya. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih, hidup kesepian tanpa kekasih. Kesian dulu. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.